Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi terbaru terkait pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022 ini. Seperti kita tahu, Juknis melalui keputusan Menteri Pendidikan sudah diterbitkan ya. Kemudian formasi dari pemerintah daerah juga sudah berangsur-angsur muncul jumlah formasinya beserta dengan rinciannya. Nah, tentunya ini menjadi hal yang cukup menggembirakan ya bagi teman-teman yang sudah lolos passing grade atau teman-teman yang masuk di dalam prioritas yang pertama. Karena ketika nantinya dibuka untuk pendaftaran P3K di tahun 2022 ini melalui portal SSCASN, tentunya yang pertama kali mendapatkan akses untuk menerima penempatan adalah guru yang masuk di prioritas yang pertama. Nah, teman-teman, dalam video kali ini kami akan sampaikan beberapa hal penting terkait dengan guru yang sudah lolos passing grade. Jadi yang guru teman-teman yang sudah lolos passing grade, kami akan jabarkan beberapa informasi terkait dengan Juknis terkait dengan keputusan Menteri Pendidikan pelaksanaan P3K tahun 2022 ini. Jadi teman-teman yang sudah lolos passing grade silahkan simak informasi ini hingga akhir ya, sehingga teman-teman tidak salah langkah dalam menghadapi pembukaan seleksi P3K tahun 2022 ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, silahkan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi banyak teman-teman yang bertanya terkait dengan guru yang sudah lolos passing grade. Ini kami telah rangkum dari Juknis beberapa hal yang sangat penting yang teman-teman perlu pahami dan teman-teman jangan sampai salah langkah ya dalam menentukan langkah di pendaftaran ataupun pelaksanaan P3K ini. Nah, yang pertama dari Juknis di bab yang ketiga, ini jadi poin pertama ya teman-teman. Poin pertama bagi teman-teman guru honorer yang sudah lolos PG, terutama ya, di bab yang ketiga itu terdapat adanya pelaksanaan seleksi administrasi. Nah, teman-teman yang sudah lolos PG perlu dicermati bahwa seleksi administrasi ini merupakan satu jenis seleksi yang harus dilalui oleh teman-teman yang ikut seleksi P3K di tahun 2022, baik untuk yang sudah masuk prioritas 1, prioritas 2, atau prioritas yang ketiga. Kita bisa lihat bagi untuk teman-teman yang masuk prioritas 2 dan masuk prioritas 3, maka dan pelamar umum, maka akan dilakukan seleksi ini oleh instansi daerah melalui seleksi administrasi. Nah, dari seleksi administrasi tersebut meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar melalui laman resmi BKN, tentunya melalui halaman SSCASN ya. Nah, verifikasi validasi ini mencocokkan antara 4 hal ini teman-teman ya. Ada kesesuaian data diri dengan NIK, jadi teman-teman NIK harus valid, kemudian mencocokkan kesesuaian dan data kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dengan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru. Nantinya akan dicocokkan antara kualifikasi teman-teman dengan lamaran atau formasi yang tersedia. Kemudian nomor ijazah dilakukan pengecekan beserta bidang studinya. Kemudian program profesi guru bagi pelamar yang menggunakan sertifikat pendidik. Dan poin keempat, pengecekan keabsahan ijazah pelamar. Nah, model seleksi administrasi itu ada 2 cara, yaitu bisa dengan sinkron secara otomatis melalui sistem dan juga secara manual. Ini untuk pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang sudah masuk di dalam prioritas yang pertama? Nah, pelamar prioritas yang pertama itu menggunakan hasil seleksi administrasi P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Berarti apakah menggunakan seleksi administrasi? Iya, secara aturannya iya, walaupun menggunakan hasil di tahun 2021. Nah, itu yang pertama. Jadi teman-teman jelas ya, seleksi administrasi tetap ada bagi prioritas yang pertama, tetapi menggunakan hasil di tahun 2021. Tentunya teman-teman yang sudah prioritas pertama
ini sudah melewati seleksi administrasi ini ya, karena seleksi administrasi tahun 2021 itu sebagai langkah awal untuk mengikuti P3K di tahun kemarin, sehingga bagi teman-teman yang PG tentunya sudah bisa melewati seleksi administrasi. Ini untuk poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua di bab yang keempat, itu tentang pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas. Nah, katanya tidak ada seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas, langsung penempatan. Tapi kenapa di Juknis ada? Ini mungkin yang ditanyakan oleh teman-teman guru yang sudah lolos PG. Nah, kita coba cermati teman-teman. Jadi, untuk pelamar prioritas atau prioritas 1 di sini ya, prioritas yang pertama, itu menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sama, seleksinya ada, namun seleksi ini artinya adalah menggunakan hasil seleksi tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan yang membutuhkan. Nah, kemudian untuk penanggung jawab penempatan di sini adalah panitia seleksi jabatan fungsional guru Kemdikbudristek ya. Jadi yang bertanggung jawab menempatkan itu adalah Kemdikbudristek. Teman-teman login menggunakan SCSN, kemudian nanti penempatannya adalah oleh Kemdikbudristek. Kemudian yang kedua, data pelamar prioritas 1 itu yang digunakan untuk penempatan adalah data individu sesuai lulus nilai ambang batas berdasarkan database kelulusan BKN, kemudian data pokok pendidikan tahun 2021 sebagai identifikasi keberadaan individu pada huruf A. Jadi tentunya sinkron antara data Dapodik ya dengan data kelulusan. Kelulusan itu adalah untuk mengambil nilai di seleksi P3K tahun 2021. Nah, ini poin kedua, jadi teman-teman perlu tahu yang digunakan dalam nilai seleksi kompetensi untuk prioritas 1 adalah di tahun 2021. Kemudian, nah ini teman-teman, hal yang sangat penting adalah di tahapan penempatan. Tahapan penempatan bagi pelamar prioritas 1 atau guru yang sudah lolos PG yang dimaksud tadi di atas ya, sesuai di gambar, coba kita cermati bersama-sama. Jadi yang pertama adalah teman-teman login atau mulai. Nah, ketika teman-teman itu login kemudian ada kuota penempatan, artinya tidak ada seleksi penempatan. Penempatan tidak menggunakan seleksi, namun menggunakan hasil seleksi di P3K 2021. Nah, ketika misalkan teman-teman itu ada notifikasi penempatan, maka kemudian nanti penempatan tersebut didasarkan pada yang pertama, prioritasnya adalah THK2 dulu. Artinya dalam satu daerah, misalkan dibuka formasi sekian, jadi yang pertama ditempatkan adalah THK2 dulu. THK2 ditempatkan secara menyeluruh. Ketika masih ada, kemudian ini guru PG ya teman-teman, guru PG untuk non-ASN, kemudian guru PG untuk lulusan PBG, dan guru BG untuk penempatan guru swasta. Tetapi perlu teman-teman ingat bahwa penempatan guru PG ini itu tidak bisa menggeser dari guru yang sudah ada di sekolah induk. Misalkan di sekolah induk di sekolah A misalkan ini guru kelas ya, misal sekolah A ini SD, kemudian ada guru kelas formasi 1 guru kelas di sini. Nah, kemudian walaupun misalkan ada THK2 yang belum mendapatkan penempatan, itu tidak kemudian ditempatkan di A ini. Karena apa? Karena di sini misalkan sudah ada guru yang lulus passing grade dari guru non-ASN. Sekolah A sudah ada satu formasi, maksudnya dibuka satu lowongan formasi, dan ada guru yang PG tapi guru non-ASN, guru honorer negeri, walaupun THK2 ada yang belum ditempatkan, tidak bisa ditempatkan di sekolah A ini. Kenapa? Karena di sekolah A masih ada atau sudah ada guru yang passing grade. Nah, itu penjelasan dari Bu Nunu ya. Bu Nunu Suryani kemarin ketika melakukan di channelnya ini ya, Kemdikbudristek bersama dengan Pak Suharmen tersebut menjelaskan hal seperti ini. Jadi tidak ada geser-menggeser guru yang sudah ada di sekolah induk. Nah, kemudian ketika ini masih ada formasi yang lowong, maka kemudian masuklah seleksi penilaian penyesuaian. Artinya adalah
jatahnya untuk P2 dan P3. Nah, ini tahapan penempatan, jadi teman-teman harus paham untuk yang guru lolos passing grade. Nah, kemudian ini keterangan ya, keterangan itu sudah kami jelaskan tadi bahwa mekanismenya adalah prioritas pertama itu THK 2, kemudian baru untuk guru non-ASN sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan sekolah swasta. Itu adalah urutannya, urutan yang ditempatkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kemarin sempat beredar ini ya, ini adalah paparan dari Kemendikbudristek terkait dengan turun prioritas menjadi P2, P3 atau pelamar umum. Itu maksudnya seperti apa? Ini mungkin yang masih menjadi pertanyaan. Karena pelamar P1 atau prioritas pertama itu tidak semuanya bisa ditempatkan, karena di tahun ini pemerintah tidak sampai mengusulkan 50% dari jabatan yang dibuka ya, atau formasi yang dibuka. Nah, kami beri gambaran seperti ini Bapak Ibu Guru. Jadi untuk pelamar prioritas 1 itu bisa turun menjadi P2 atau P3 atau pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kita bisa lihat di sini, ini di poin F pelamar ya, pelamaran. Ini di Juknis, di keputusan Menteri Pendidikan, bahwa di poin ke-7, pelamar memilih jabatan pada portal nasional, maksudnya SSCSN, sesuai dengan kualifikasi pendidikan akademik dan atau sertifikat pendidik berdasarkan surat edaran Dirjen GTK nomor 4757-B/GT0101-2022. Nah, ini adalah linearitas antara formasi atau linearitas ijazah atau sertifikat pendidik dengan jabatan fungsional yang ada. Artinya misalkan kita pakai di tahun 2021 ya teman-teman, contohnya guru IPA, misalkan guru IPA itu dia sudah PG di tahun ini dan tidak ada penempatan, maka guru IPA itu sebenarnya bisa turun menjadi prioritas 2 atau prioritas ketiga dengan memilih jabatan lain. Contohnya adalah jabatan lain itu adalah guru SD, karena di SE linearitas antara guru IPA itu bisa masuk menjadi guru SD. Karena P1 itu sangat kurang, misalkan kurang, tidak ada formasinya, maka opsi yang diberikan Kemendikbud seperti itu. Tinggalkan P1-nya, turun menjadi P2 atau P3 dengan melakukan atau melamar ketika login di SSCSN ya, teman-teman, karena tidak ada penempatan, kemudian melamar menjadi guru SD. Maka turun ke prioritas yang kedua atau prioritas ketiga. Jika turun P2 atau P3, mungkin di teman-teman di sekolah di daerah maksud kami itu banyak untuk lamar formasi guru SD yang masih kosongan, maka teman-teman bisa turun menjadi P2 atau P3 dan menggunakan seleksi kompetensi yang hanya verifikasi data atau oleh pengawas ya, dites oleh pengawas kinerjanya seperti apa, kemudian kepala sekolah dan guru senior. Nah, jadi ini artinya turun prioritas adalah seperti itu. Karena tidak ada kuota, tidak ada formasi untuk guru IPA contohnya, sesuai linearitas tahun 2021, maka guru IPA ini melamar jabatan fungsional lain, yaitu contohnya guru SD, maka linear dan turun P2 atau P3 dan menggunakan verifikasi atau kesesuaian. Nah, ini adalah poin penting juga karena kita tahu tahun ini tidak banyak formasi atau tidak bisa 100% guru yang lolos passing grade itu menempati formasi. Nah, ini teman-teman beberapa poin penting yang menurut kami teman-teman perlu paham terkait dengan Juknis ini. Untuk teman-teman yang sudah lolos passing grade ada 4 banyak poin yang kami sampaikan. Semoga ini memberikan informasi dan pencerahan. Jadi teman-teman untuk guru yang sudah lolos passing grade, kita tunggu untuk pembukaan formasinya. Nanti jangan lupa ketika teman-teman login menggunakan akun di tahun 2021, teman-teman sudah bisa melihat apakah teman-teman bisa ditempatkan atau tidak, dan langkah berikutnya silahkan tentukan oleh teman-teman sendiri apakah mau ikut masuk di cloud sehingga tahun 2023 menunggu, atau teman-teman bisa turun menjadi P2 atau P3 dan menggunakan seleksi penilaian kesesuaian.
Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.